Salam, selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada saudara-saudara sekalian yang hadir pada ibadah kita pada pagi hari ini, terutama untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang, semoga ibadah kita pada hari ini membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Kita akan segera memulai ibadah kita. Baiklah, kita ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Kita mulai ibadah kita naikkan pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, Oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, Oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh-Nya kasih-Nya. Dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, Oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Salik langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyatakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami dan kepada orang yang belum percaya kepadamu. Kasihanilah kami
Biarlah berita kesukaan itu tetap tinggal pada kami dan anak cucu kami. Nyatakanlah berita keselamatan itu kepada semua bangsa, agar terang kemuliaan-Mu bercahaya kepada orang yang berada di dalam kegelapan dan kuasa maut. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita, minggu kelima setelah Epifanias pada hari ini, yang tertulis dalam kitab Nabi Amos pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan membacanya secara bergantian, dan pada ayat ke-8 kita akan membacanya secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahan. berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 33. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita ambil waktu sejenak untuk mengingat dan merenungkan segala dosa kita dan memohon kepada Tuhan atas keampunan dosa-dosa kita. Kita ambil saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk janji Tuhan atas pengampunan dosa kita, kita naikkan pujian kita. Dari Kidung Jemaat nomor 355 kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia
kasih-Nya patuh hilang. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kami ulangi sekali lagi. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut kebenaran sabda Allah, kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, kita nyanyikan ayat 1. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai santapan rohani buat kita dalam ibadah minggu ini, minggu kelima setelah Epifanias, dengan tema dipanggil menjadi penjala manusia. Dasarkan pada kitab Injil pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras
dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Inilah firman Tuhan bagi kita ini, dipanggil menjadi penjala manusia. Saudara-saudari yang kekasih, ketika dunia dilanda kegelapan akibat Perang Dunia Kedua dan jutaan orang Yahudi dibantai oleh Nazi, seorang wanita diam-diam mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan ribuan anak. Wanita itu bernama Irene Sandler. Dia dikenal juga sebagai malaikat dari Warsawa. Setelah Jerman menguasai Polandia, mereka mulai menangkapi anak-anak dan wanita dan dimasukkan ke dalam ghetto, suatu isolasi, ya, tempat yang terisolasi khusus untuk orang-orang Yahudi dengan tembok-tembok besar, sangat padat, membuat orang-orang yang ada di ghetto itu, orang-orang Yahudi, anak-anak, bapak-bapak, pemuda, bahkan wanita, mengalami banyak sekali penyakit, kelaparan, dan masih banyak lagi penyiksaan. Bahkan secara bertahap mereka dieksekusi mati. Tidak peduli apakah itu bayi, anak-anak atau wanita. Dan disitulah kemudian Irene Sandler, seorang yang sangat mapan sebenarnya, dan sudah mulai bekerja untuk Departemen Sosial Polandia atau di kota Warsawa. Ayahnya seorang dokter, dan ayahnya selalu memberikan nasihat kepada Irene Sandler bahwa dia harus menolong orang-orang lemah, dia harus menolong orang-orang miskin. Suatu ketika di hadapan mata kepala Irene Sandler sendiri, Gestapo atau pasukan Nazi menyiksa dan membunuh anak-anak. Disitulah dia kemudian mengalami transformasi diri. Dia mulai turun menyelamatkan anak-anak dan wanita, meloloskan anak-anak dan wanita dari ghetto atau komunitas atau daratan yang terisolir sebagai tempat orang-orang Yahudi itu, membawanya keluar secara diam-diam. Baik malam, baik siang, dia selalu berusaha. Dia tidak peduli
dengan hukuman yang akan mengancam dia. Ada sebanyak 2.500 anak yang dia selamatkan, dan dia kemudian menulis identitas aslinya dan memberi identitas baru. Jadi dia tulis dalam setarik kertas dan dia masukkan ke dalam botol-botol yang disimpan di biara-biara yang ada di Warsawa. Dia membawa keluar anak-anak secara diam-diam, tidak peduli bahaya yang mengancam, dan menitipkannya di keluarga-keluarga yang dia percaya, menitipkannya di biara-biara, sampai kemudian dia tertangkap, dia disiksa, kakinya dipatahkan, dan di tabloid yang diterbitkan di kota Warsawa telah tercantum namanya untuk dieksekusi. Tapi satu hari sebelum hari eksekusi, teman-temannya meloloskan dia dengan menyuap penjaga penjara pada waktu itu. Dia kemudian terbebas. Bahkan walaupun dengan tubuh yang sudah sakit, dia terus menyelamatkan orang. Saudara-saudari, tahun 2007 dia dinominasikan sebagai penerima Nobel perdamaian. Walaupun memang dia tidak dapat hadiah itu karena dia sudah ujur pada waktu itu, dia hanya mengutus seorang bernama Elizabeth, bayi yang pernah dia selamatkan puluhan tahun sebelumnya. Pesan yang sangat jelas disampaikan bahwa untuk perdamaian kita siap mati. Itulah yang dia sampaikan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, apa yang diajarkan oleh Irene Sandler kepada kita, bahwa di tengah dunia yang gelap sekalipun, cahaya akan senantiasa ada. Harapan selalu tersedia. Dan setiap kita dipakai oleh Tuhan menjadi cahaya bagi dunia. Yesus pernah berkata, hendaknya terangmu bercahaya sehingga semua orang melihat kebaikanmu dan memuliakan Bapamu di sorga. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, tema kita yang juga disampaikan lewat Injil pada pagi hari ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan mendeklarasikan suatu panggilan bukan hanya kepada murid-murid, bukan hanya kepada Simon, Petrus, Yohanes, Yakobus, tetapi kepada kita semua, dipanggil menjadi penjala manusia. Saudara-saudari, teks ini dimulai dengan Yesus yang mengajar orang banyak, dan kemudian di antara dua perahu yang ada di situ, Yesus memilih salah satu perahu. Perahu itu adalah milik Simon Petrus. Ketika orang banyak mengerumuni dia memilih salah satu dari perahu itu, naik ke atasnya setelah memerintahkan Simon Petrus bertolak sedikit lebih jauh, dan dia menjadikan perahu Petrus menjadi mimbar baginya untuk menyampaikan pengajarannya. Memilih perahu Petrus, menjadikannya sebagai mimbar untuk menyampaikan kabar baik. Dari sini pelajaran yang sangat sederhana namun sangat menentukan dalam hidup kita, bahwa Allah berhak memilih perahu hidup kita,
memilih perahu rumah tangga kita, memilih perahu kehidupan kita, menjadi mimbar baginya untuk kemuliaan Allah. Tuhan berhak memilih hidup kita menjadi perahu mimbar bagi cahaya Allah yang akan menyinari dunia ini. Itu berarti sebenarnya kita tidak memiliki otoritas sepenuhnya atas hidup kita. Itu berarti kita harus mengakui otoritas Allah dalam hidup kita. Dia yang mencipta kita, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang menebus kita. Dan Dia juga berhak memilih kita, memakai kita sebagai alat di tangannya untuk menjala manusia, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ini sangat penting. Sekaligus ini juga menjadi deklarasi bagi hidup kita, konfirmasi bagi hidup kita, bahwa kita semua sebagai pengikut Yesus memiliki panggilan untuk membawa terang bagi dunia ini. Lihat bagaimana Petrus dalam ketaatan dia memberikan perahunya. Dalam ketulusan hati dia memenuhi perintah Yesus. Padahal mereka sudah siap-siap untuk pulang, sudah mulai membersihkan jala. Tapi ketika Yesus memilih perahunya, dia membuka hatinya untuk itu. Memenuhi perintah Yesus, menolak perahu itu sedikit lebih jauh, sehingga Yesus bisa tampil di depan orang banyak. Yesus menjadi media bagi orang banyak bertemu dengan Yesus. Siapkah kita dipakai oleh Tuhan sebagai alat di tangannya, media bagi Tuhan, sehingga orang mengalami perjumpaan dengan Tuhannya? Ataukah kita sudah mengambil posisi konfrontasi, bertentangan, bertolak dengan itu? Banyak orang kemudian gagal bertemu dengan Tuhannya oleh karena penolakan kita, oleh karena sikap kita yang apatis. Rene Sandler memakai hidupnya tidak takut akan kematian, sehingga dia menyelamatkan ribuan orang Yahudi dari penderitaan, dari penyiksaan, dari kematian. Saudara-saudari yang kekasih, Yesus menyampaikan pengajarannya. Apakah berhenti sampai di sana? Kita tahu bahwa sebenarnya Simon dan teman-temannya sedang putus asa, sedang frustasi, karena sudah sepanjang malam mereka menjala dan tidak dapat apa-apa. Tapi menunjukkan ketaatan, kesetiaan, dan itu membuahkan hasil yang luar biasa. Ketika Yesus selesai mengajar, Dia menyuruh mereka lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Dan Yesus menyuruh mereka mencampakkan jalannya. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Sudah sepanjang malam kami menjala dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Karena mereka sudah mau pulang dan itu siang hari. Tetapi karena Engkau yang memberi perintah, aku akan melakukannya. Mari kita catat. Sering sekali Tuhan mendorong kita keluar dari logika kita,
Sering sekali Allah mendorong kita keluar dari zona nyaman kita, keluar dari kebiasaan kita. Sering sekali Allah sebenarnya mendorong kita keluar dari kapasitas yang kita miliki untuk mendapatkan ikan yang sangat banyak. Lagi-lagi Petrus memperlihatkan ketulusan. Sudah sepanjang malam kami mencari. Itu artinya mereka sudah berusaha dengan kemampuan mereka. Mereka orang-orang yang profesional. Mereka orang-orang yang berpengalaman. Tapi tidak mendapatkan apa-apa. Mereka sudah mencoba dengan upaya yang terbaik yang mereka ada, yang mereka miliki. Tapi nol. Tetapi karena Engkau yang memerintahkan, itu ada ketaatan, itu ada kesetiaan. Sering sekali kita gagal mendapatkan yang terbaik oleh karena kita mengukur kemampuan Allah. Sering sekali kita gagal melihat mujizat karena kita terbatas dengan logika-logika kita sendiri. Kita selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan kita. Sering sekali kita gagal melihat rencana Allah yang besar karena kita menempatkan diri kita di atas semuanya. Saudara-saudari, Petrus mendorong dirinya keluar dari batas logika yang membuat dia gagal mendapatkan apa-apa. Kita ingat Daud berhadapan dengan Goliat. Kita ingat Saul bagaimana dia menyerah dengan segala perlengkapan yang dia punya, perlengkapan perang yang canggih, pasukan yang sangat banyak, tapi nol. Goliat dan pasukan Filistin mentertawainya. Mereka sudah berusaha, tapi Goliat datang di luar batas logika, di luar batas kebiasaan, di luar batas kapasitas yang dia miliki. Dia menanggalkan pakaian perang. Dia hanya membawa batu kecil dan alat yang sangat tradisional. Aku datang dalam nama Tuhanku, dia katakan. Dan lihat apa yang terjadi. Goliat kalah. Saudara-saudari, mungkin hari ini kita sudah berusaha belajar keras dengan kemampuan yang kita miliki, namun tak gagal. Mungkin kita sudah berupaya dengan cara yang terbaik, pengalaman yang kita punya, kebiasaan yang kita miliki, tapi Goliat tetap berdiri. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk menundukkan hidup kita dalam ketaatan, merendahkan diri kita dalam ketaatan seperti Simon yang mengaku dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Yang sebelumnya dia mengatakan guru, tapi di akhirnya kemudian dia mendeklarasikan Tuhan dalam teks ini. Ada transformasi. Saudara-saudari yang kekasih, mungkin kita sudah berulang kali gagal dalam kehidupan kita. Tapi hari ini, kemauan kita mengiring Tuhan, menjadi penjala manusia, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, kita diajak untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya dan terus berbuat yang terbaik. Bekerja dalam ketaatan, kesetiaan, kerendahan hati, penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan. Dan di sanalah kita kemudian akan melihat ikan yang banyak. Di sanalah kita akan melihat keberhasilan dalam hidup kita. Isaac Newton, penemu teori tentang gravitasi,
Dia lahir dari keluarga yang sangat sederhana, namun memiliki kemauan yang sangat besar. Dia penemu pertama apa yang disebut dengan teori gravitasi. Dia pernah membuat teori-teori yang pernah direndahkan, dihina, tapi dia terus sampai kemudian dia berhasil. Dan dia mengatakan bahwa sukses itu adalah 99% kegagalan. Sukses itu 99% kegagalan. Artinya akan banyak kegagalan yang kita alami. Kita boleh jatuh dalam hidup ini. Kita boleh mengalami seperti Petrus, telah sepanjang malam menjala tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi terkadang keputusan terakhir, kesetiaan kita kepada Tuhan dengan tetap berkomitmen mengikut Tuhan, itu adalah langkah terbaik menghantar kita melihat berkat-berkat Tuhan. Karena itu pada hari ini, entah sudah seberapa banyak kita gagal sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang pemuda, sebagai seorang mahasiswa, jangan tinggalkan jalanmu mula-mula mengikut Tuhan. Jangan tinggalkan misimu mula-mula mengejar cita-citamu. Jangan tinggalkan kasihmu mula-mula mengikut Yesus. Kadang-kadang langkah terakhir itu menghantar kita kepada perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan Yesus yang akan membawa perubahan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudari yang kekasih, ada transformasi. Kemudian Simon dan teman-temannya dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Mereka meninggalkan pekerjaan itu. Bukan berarti penjala ikan bukan baik. Bukan berarti profesi yang kita miliki sekarang ini tidak benar. Kalau kita melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan, dengan cara yang benar, profesi apapun Tuhan berkati. Menghantar kita membawa, melihat ikan yang banyak. Tapi panggilan menjadi penjala manusia, ini adalah panggilan untuk semua orang untuk menceritakan Yesus bagi orang-orang di sekitar kita. Sembari kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari, kita semua adalah pencerita-pencerita Yesus yang handal. Menjadi penjala manusia bukan berarti kita harus tahu berkhotbah, mengajar secara formal tentang Yesus, tapi bercerita tentang Yesus, bercerita tentang pengalaman kita mengikut Tuhan. Jadi memang ada pelayanan panggilan khusus sebagai imam, pendeta, penatua, tapi setiap kita memiliki panggilan umum. Setiap orang pengikut Yesus dipastikan menjadi saksi Kristus, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena itu syarat pertama untuk boleh menjadi penjala manusia adalah memiliki Yesus dalam hidupnya. Setiap suami Tuhan panggil menjadi penjala manusia. Suami yang boleh menceritakan Yesus tentunya harus memiliki Yesus dalam hidupnya. Itu menjadi sentuhan pertama. Mengalami perjumpaan dengan Yesus. Istri, seorang ibu, seorang anak, seorang pemuda, Tuhan panggil menjadi pencerita kebaikan Tuhan bagi sesamanya. Dimulai dengan memiliki Yesus dalam hidupnya. Ketika Yesus ada di dalam hidup kita, ketika Yesus bersama-sama dengan kita, apapun yang akan kita lalui, kita akan tetap tugas kita sebagai saksi Kristus. Penderitaan apapun tidak akan menghalangi kita menjadi cahaya bagi dunia ini.
Saya teringat dengan seorang bernama Joseph Medlicott Scriven. Dia lahir awal abad 19 dan dari keluarga yang baik, ya. Dan kemudian dia lahir di Banbriggs, Kanada. Dia kemudian kuliah, ya, dan kemudian berkenalan dengan seorang perempuan yang cantik, cerdas, dan kemudian bertunangan, ya. Bertunangan, dan dia sangat senang, dia sangat bahagia. Satu hari sebelum pernikahannya, gadis cantik ini berkendara naik kuda melewati sungai Banbriggs, jembatan, dan di seberang Joseph Scriven menunggunya. Tapi sesuatu hal yang buruk terjadi. Kuda yang ditunggangi oleh tunangannya ini satu hari sebelum pernikahan mengalami kecelakaan yang membuat dia jatuh ke sungai, mati. Mendengar kabar ini, Joseph Scriven menangis. Kita bisa bayangkan satu hari sebelum pernikahan mengalami celaka. Dia patah hati. Lalu kemudian dia pindah. Maksud saya tadi dia lahir di Irlandia, Banbriggs, Irlandia. Dia kemudian pindah ke Kanada, menyepi. Di sana dia menjadi guru, ya, dan kemudian mengajar anak-anak orang kaya. 10 tahun setelah kejadian itu, dia kemudian berkenalan juga dengan seorang perempuan bernama Elisa dari keluarga kaya dan mempersiapkan pernikahan. Tapi lagi-lagi hal yang sangat tragis terjadi. Calon istrinya ini mengalami sakit demam tinggi, pneumonia, ya, sakitnya, dan mati. Membuat dia semakin gelisah. Tetapi ternyata dia seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dalam patah hatinya, dalam frustasinya dia datang kepada Tuhan. Dia kemudian pindah dari keramaian, dari Kanada ke suatu desa. Dan di sana dia mengabadikan dirinya sebagai penolong orang-orang miskin. Dia menyiapkan dirinya untuk menolong anak-anak belajar. Bahkan memberikan pakaian untuk anak-anak, memberikan uang. Dia hanya tinggal di satu tempat yang dia pinjam dari teman yang ada di sana. Dia memberikan segala apa yang dia miliki untuk menolong orang. Sampai kemudian dia juga mendengar kabar ibunya meninggal. Tapi dia tetap percaya bahwa di tengah keadaan yang sulit dia alami, dia menetapkan hatinya. Dia menetapkan Yesus sebagai pilihan hatinya. Dan dalam keterpurukannya itu, dalam kesedihannya itulah kemudian Joseph Scriven menulis puisi yang kemudian digubah oleh Converse menjadi lagu yang kita kenal seperti sekarang ini. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan Isedo Alealeta. Yesus sobat yang sejati. Dalam kegelapan, dalam kegelisahan, dalam keterpurukannya, dia tetap menetapkan hatinya menjadi pengikut Yesus yang setia. Dan dia selalu percaya akan Yesus yang boleh menjadi sahabatnya. Sekalipun yang lain meninggalkan dia, dia tahu bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkannya. Mungkin tanpa musik kita bisa menyanyikan lagu ini dengan setengah hati, dengan setengah suara tapi dengan sepenuh hati. Yesus kawan yang sejati, Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Yesus kawan yang sejati,
bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Dalam ayat 2 dia katakan, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Kita nyanyikan. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, mari kita ingat, ketika kita memiliki Yesus dalam hidup kita, Dia adalah sahabat setia yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia yang selalu setia mendengarkan keluh kesah kita. Maka segelap apapun jalan yang sedang kita alami, kita jalani, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, kita akan terus bergerak maju mengikut Yesus. Bergerak maju menjadi cahaya juga di tengah kegelapan, membawa orang-orang kepada Tuhan. Menjadi penjala manusia, kita harus memiliki Yesus dalamnya. Menjadi penjala manusia, itu berarti kita harus boleh menjadi berkat terlepas apapun yang kita alami. Mungkin kita tidak bisa berkhotbah, kita tidak pandai mengajar, tapi setiap kita sebenarnya bisa bercerita tentang Yesus. Kita bisa memperlihatkan Yesus lewat kehidupan kita. Karena itu menjadi penjala manusia bukanlah sesuatu yang mustahil. Menjadi penjala manusia bukan berarti kita merendahkan profesi yang kita miliki, tapi lewat profesi yang kita ada, kita juga bisa memperlihatkan Kristus di tengah dunia ini. Kita tentu masih ingat karena dia adalah tokoh terkenal. Dia adalah pendiri Amerika Serikat karena dia salah seorang yang mendeklarasikan negara Amerika Serikat, Benjamin Franklin. Dia pernah menjadi gubernur di Philadelphia dan hidupnya sangat luar biasa. Dia selalu menerapkan firman dalam hidupnya walaupun dengan cara yang sederhana. Dia menjadi kepala kantor pos pertama Amerika Serikat. Dia juga dikenal sebagai pendiri pertama perpustakaan di Amerika Serikat.
Dia selalu berupaya menjadikan hidupnya sebagai berkat. Pada masa tuanya dia tinggal di Philadelphia dan kemudian ada sesuatu yang sangat menarik. Pada waktu itu jalanan di kota yang di mana dia tinggal itu masih gelap. Dia memberikan contoh yang sangat simpel. Dia menyalakan pelita di depan rumahnya. Menyalakan pelita di depan rumahnya, lampu di depan rumahnya, dan masih satu-satunya. Itulah satu-satunya sumber terang pada jalan yang penuh dengan kegelapan. Sehingga setiap orang yang berjalan bisa melihat cahaya itu, dituntun oleh cahaya itu kemana mereka harus bergerak. Dan kalaupun ada yang terjatuh, akan segera ke tempat sumber cahaya, lampu yang dibuat oleh Benjamin Franklin. Dan luar biasa, apa yang dilakukannya menjadi sesuatu yang sangat berarti. Dan mulai dari situlah kemudian penduduk di sekitarnya mulai menyalakan lampu di depan rumahnya masing-masing. Membuat kota itu, jalan itu menjadi terang. Saudara-saudari yang kekasih, sekali lagi Yesus mengajak kita, hendaklah terangmu itu bercahaya, sehingga setiap orang boleh melihat kebaikanmu dan memuliakan Bapamu di sorga. Dengan itu kita boleh menjadi penjala manusia. Mengikut Yesus, walaupun apa yang terjadi, kita akan melihat berkat Tuhan tersedia dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, setiap kami Tuhan panggil menjadi penjala manusia, membawa cahaya di tengah kegelapan. Tuhan memanggil kami lewat sikap, karakter, perkataan-perkataan kami. Hidup kami menjadi surat Kristus, mencerminkan Injil, sehingga setiap orang yang berhadapan dengan kami boleh berjumpa dengan Yesus, boleh memuliakan Tuhan di sorga. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, pemuda atau anak, kami sungguh-sungguh boleh mencerminkan Kristus di tengah dunia, sehingga pengiringan kami bersama Yesus akan disertai oleh banyak jiwa-jiwa yang datang untuk memuliakan Tuhan. Berkati kami, berkati gerejamu, berkati kota dan negeri kami ini, biarlah boleh bercahaya lewat kehidupan kami di mana kami berada. Berkati bangsa kami, para pemimpin-pemimpin kami, biarlah kami boleh berjalan takut akan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang kuliah, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar yang sedang mempersiapkan masa depan mereka. Biarlah langkah-langkah mereka tetap penuh semangat dan pengharapan. Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kesehatan. Tuhan juga memberkati setiap orang tua kami yang ada di kampung halaman kami, yang jauh dari kami. Berkati mereka semua ya Tuhan. Tuhan berikan juga kesehatan. Dan sebagaimana Tuhan menyertai kami dalam kehidupan kami di tempat ini, di kota ini, Tuhan juga memberkati para orang tua anak-anak kami mahasiswa. Tuhan menyertai, memberikan kesehatan, panjang umur, dan memberkati setiap pekerjaan tangan orang tua mereka juga. Jemaat Tuhan juga kami serahkan kepadamu. Kehendak-Mu-lah Tuhan jadi atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi.
mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita mempersiapkan hati kita memberi persembahan kepada Tuhan yang dikutip dari Injil Matius pasal 6 ayat 3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Kita memberikan persembahan kita.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita menundukkan hati kita, sujud menyembah Tuhan, mempersembahkan persembahan kita ke hadapannya. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.